Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup di zaman yang menua, tapi bukan karena penuaan yang wajar. Dunia sekarang seperti rahim yang mengandung sesuatu yang tidak pernah diharapkan untuk lahir. Bukan kasih, bukan cahaya, tapi generasi warisan rasa takut. Lahir dari nafsu ideologi dan tumbuh besar dengan nutrisi keserakahan. Dahulu agama itu diturunkan untuk petunjuk ataupun peta yang menuntun kita ke arah keselamatan. Namun hari ini agama itu menjadi perlombaan. Siapa yang paling cepat memesan tiket surga, tak perlu akhlak, cukup transfer kebencian, tinggal sebut dalil, maka pintu surga pun diklaim terbuka. Semua berebut jadi agen resmi Tuhan. Yang satu mengaku pemilik surga dengan kontrak eksklusif, yang lain membanggakan gelar pewaris akal sehat. Sisanya hanya ikut-ikutan, takut ketinggalan pahala, takut jadi minoritas di antara mayoritas yang merasa paling benar. Kita hidup di era pasar bebas iman, di mana nilai kebenaran dijual secara eceran, diskon besar-besaran, dan kejujuran dipajang paling belakang. Parahnya, semua merasa sedang mengemban misi suci, padahal banyak yang hanya jadi juru kampanye kesombongan, menyebut diri pejuang kebenaran sambil menindas yang tidak sejalan. Coba kita lihat sekitar. Para ulama ramai berdebat panjang soal haramnya celana ketat, tapi diam saat melihat betapa longgarnya keadilan di jalanan. Pendeta sibuk memoles kemegahan gereja. Mereka lupa bahwa di luar tembok itu dunia sedang retak tanpa cinta. Biksu mendaki bukit demi keheningan, tapi tidak mendengar tangis lapar yang naik dari lembah. Kita kehilangan bukan hanya arah, tapi juga kompas yang mestinya menuntun kita pada keadilan dan kasih. Lalu lahirlah pernyataan sunyi, mungkinkah dunia ini membutuhkan nabi sementara atau nabi PLT? Bukan nabi yang datang membawa kitab wahyu atau wahyu langit, tetapi sosok atau suara yang sekedar membawa cermin, supaya kita berhenti memandangi dosa orang lain dan mulai bercermin pada wajah sendiri yang penuh gurat benci, penuh luka lama yang tidak pernah disembuhkan. Hari ini agama-agama terlihat semakin rajin beribadah. Tapi kalau ditanya, bagaimana kabar Tuhanmu? Banyak yang terdiam, bingung, karena sesungguhnya diam-diam Tuhan sudah digantikan, bukan oleh patung emas, tetapi oleh ego bersama yang bersuara lantang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan bukan lagi sebagai sumber cinta, tetapi jadi senjata. Ia bukan lagi cahaya, tetapi lampu sorot untuk membongkar aib orang lain. Seolah-olah Tuhan menciptakan ayat hanya agar bisa digunakan untuk memukul kepala lawan debat. Agama yang seharusnya mengangkat kita ke tempat yang lebih mulia malah jadi tali yang saling jerat. Kita rebutan kunci surga, padahal pintu surga itu sendiri bahkan belum nampak. Kita bisa melihatnya di media sosial, seharusnya bisa jadi ruang belajar, jadi tempat berbagi hikmah. Nyatanya justru menjadi arena caci maki, debat kusir yang bahkan kudanya sudah mati. Kita semua sibuk menuding dan saling mengutip ayat, bukan untuk memperbaiki diri, tetapi untuk membenamkan yang berbeda. Sekarang orang lebih takut salah daripada takut zalim. Kita punya generasi yang hafal dalil, tetapi tak paham hakikat dalil, yang fasih menceritakan sejarah Nabi, tetapi lupa meneladani akhlaknya. Agama berubah dari jalan menuju pencerahan menjadi papan skor siapa yang lebih unggul dalam klaim kebenaran. Dan Tuhan itu hanya jadi stempel untuk dagangan politik, untuk pembenaran kebijakan, bahkan jadi alat balas dendam pribadi yang dibungkus kata amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak sedikit juga merasa jadi auditor iman, menakar pahala dan dosa orang lain hanya dari model baju, cara bersalaman, pilihan mazhab, hingga jumlah followers dakwahnya. Di tengah hiruk pikuk ini muncul tanda tanya. Masih adakah ruang untuk menyebut nama Tuhan tanpa dibajak? Masih adakah doa yang lahir tulus bukan demi pujian? Nah, disitulah mungkin nabi sementara atau nabi PLT diperlukan. Bukan untuk menggantikan para nabi terdahulu, tetapi sebagai pengingat bahwa agama tak lahir untuk membelenggu, melainkan untuk memerdekakan jiwa. Karena dulu agama itu hadir agar manusia tumbuh menjadi mulia, bukan lebih congkak. Hari ini kita punya banyak orang soleh secara ritual, tapi kering dari rasa kasih. Kita rajin sekali bersujud, tapi tak pernah merunduk di hadapan penderitaan sesama. Dan agama pun berubah jadi menara yang tinggi, hanya yang di ataslah yang boleh bicara.
Yang di bawah cukup mengaminkan, si miskin disuruh sabar, si kaya dipuji amalnya meski tercemar korupsi. Siapa yang akan membela orang-orang yang hanya ingin menjadi baik tanpa harus hafal semua dalil? Siapa yang melindungi mereka yang mencintai Tuhan dalam diam, yang amalnya tidak viral, yang doanya lirih dan tidak tercatat di trending topik? Kita terlalu sibuk mencatat, melabeli, menghitung, sampai lupa bahwa kebaikan sejati itu tumbuh bukan dipaksa. Kebaikan adalah organik, ia bukan mekanik. Ia tumbuh di hati, bukan hanya di lisan. Hari ini agama itu menjadi ujian yang sangat keras. Satu kesalahan bisa membuat kita dicap sebagai sesat selamanya. Agama kehilangan senyuman, hanya meninggalkan wajah keras. Bayangkan kalau agama-agama duduk bersama di akhirat. Mungkin mereka akan terkejut. Ternyata Tuhan paling murka bukan pada perbedaan keyakinan, tetapi pada keseragaman dalam menindas. Semua agama itu turun untuk menentang ketidakadilan, tapi kini tak sedikit yang justru melanggengkan ketidakadilan, selama pelakunya memakai baju suci dan berbicara manis soal iman. Nabi sementara ataupun Nabi PLT ataupun Nabi PJ, kalaupun datang tak akan membawa ayat baru. Ia datang membawa timbangan, menimbang. Apakah sholatmu membuatmu lebih lembut kepada tetangga? Atau apakah puasamu membuatmu lebih peduli kepada yang lapar? Atau hanya mempertebal dinding pemisah antara kita dan mereka? Karena agama yang gagal melahirkan keadilan hanya akan melahirkan fanatisme. Fanatisme suka membakar, bukan membangun. Dia lebih suka mengusir ketimbang mengundang. Kini kezaliman tidak selalu berwujud pedang. Ia berwujud toga, aturan, dan dalil yang dipelintir, agar yang lemah terlihat diam dan yang kuat tetap menjadi dipuja. Nabi darurat ataupun nabi sementara tidak akan muncul di TV nasional. Tidak akan diundang di acara debat viral. Ia mungkin muncul dalam sosok ibu yang memberi makan tetangga yang berbeda agama, dalam guru yang mendidik tanpa pilih kasih, ataupun petani yang membagi hasil panen tanpa tanya apakah mazhabmu. Nabi darurat ataupun Nabi PLT itu tak lahir untuk menambah kitab, tapi untuk menambah keberanian bertanya, sejak kapan Tuhan merestui penindasan? Musuh terbesar agama bukanlah orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tameng untuk menindas. Mereka yang mengira suara mereka selalu sama dengan suara Tuhan. Agama yang seharusnya taman, tempat siapapun boleh duduk, siapapun boleh meneguk ketenangan. Selama masih ada satu orang yang disakiti atas nama Tuhan, tugas Nabi sementara belum selesai. Ia tak akan membangun masjid baru, tetapi ia akan merobohkan tembok yang menutup telinga para pemilik surga dari rintihan tertindas. Dan mungkin Nabi sementara, ataupun Nabi darurat, ataupun Nabi PLT bukan satu orang. Mungkin ia ada di dalam hati siapapun yang berani berkata, Tuhan tidak akan berpihak pada kelompokku saja, Tuhan berpihak kepada keadilan. Ketika kelak debat kebenaran lelah, ketika panggung politik sunyi, ketika hati lebih didengar daripada mulut, Nabi sementara tak lagi diperlukan. Tapi hari itu belum tiba. Sementara masih banyak sekali orang yang disakiti oleh dalil, masih banyak orang yang dibungkam oleh ayat. Biarkan Nabi sementara tetap ada, menjadi bisikan lembut di antara telinga kita. Jangan lupakan cinta, karena itulah yang paling dekat dengan Tuhan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.